Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Ada berita menarik dari Aryan M Channel, yang memberikan kabar bahwa wanita sang penjilat ringgit mendapat perlawanan, dari warga Indonesia yang berkarir di Malaysia, yang bertugas di kedutaan, juga oleh seorang wanita, pengusaha asal Indonesia. Yang sepertinya, jiwa nasionalis cinta tanah air Indonesia, telah terpanggil untuk melawan tiktokers sang penjilat ringgit, yang bekerja sebagai buruh kasar di Malaysia. Yang selalu membuat perbandingan antara Malaysia dan Indonesia, namun selalu memberikan hal yang buruk tentang Indonesia. Seolah-olah di mata wanita sang penjilat ringgit ini, Indonesia tidak ada baiknya sama sekali. Itulah yang membuat warga Indonesia yang berkarir di Malaysia, merasa tidak senang dengannya. Dan inilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa cuplikan video di mana ada konten kreator TikTok dari Indonesia yang tinggal di Malaysia yang sering membuat konten-konten kritikan kepada Indonesia dan membandingkan dengan Malaysia, seolah-olah Indonesia itu selalu jelek dan seolah-olah Malaysia itu selalu yang terbaik. Nah, konten-konten seperti ini lalu mendapatkan satu kritikan pedas dari orang Indonesia juga yang tinggal di Malaysia, yang sukses sebagai seorang pengusaha dan seorang lagi bekerja di kedutaan Indonesia di Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Bukan kepada Bro Brand, ya. Dengar baik-baik Bro Brand, ya. Di mana Anda mengatakan akan membawa... Ini orangnya sok pinter ini ya. Di mana dalam video itu Anda mengatakan saya menghina presiden, simbol negara. Dengar baik-baik oleh telinga Anda, ya. Anda paham apa itu simbol negara? Kalau Anda tidak tahu apa itu simbol negara, aku bagi tahu, ya. Simbol negara, satu, bahasa, ya. Kedua, bendera. Ketiga, ya, lambang negara. Keempat, lagu kebangsaan. Coba Anda jelaskan. Adakah presiden simbol negara? Makanya belajar, ya, belajar. Jangan memandai, jangan sok tahu, jangan merasa diri paling hebat. Camkan itu Bro Brand. Kan akan membawa video saya ke istana. Di mana dalam video itu Anda ngeri wanita hebat ini, wanita hebat yang kononnya hebat bekerja di tempat cuci ya, hebat. Wah, ini yang kerja di kedutaan di KBRI ya. Ya udah, tunjukkan kehebatan Anda dengan prestasi, bukan dengan mencaci maki. Presiden dicaci, negara dihina. Kalau Anda emang sudah tidak suka sama Indonesia, silakan datang ke kedutaan, kemudian buat pelucutan kewarganegaraan. Berani nggak melucuti kewarganegaraan Anda? Itu pun kalau ada negara yang mau sama Anda. Pertanyaannya, kira-kira negara mana yang mau sama orang seperti Anda? Rohingya mau nggak? Ayo, mana Rohingya saudaranya? Nih, ada yang mau jadi warga negaranya? Atau mungkin kalau ada, Malaysia boleh mengambil orang ini? Silahkan ya. Manusia yang terkenal dengan sensasi tanpa prestasi dan tidak pernah bersumbangsi buat negara manapun, mungkin Anda mau mengambilnya, silahkan. Dan buat Anda nih, Maci ya, saya nggak tahu namanya siapa, Maci. Ya, kalau Anda sudah tidak suka dengan Indonesia sudah bukan negara yang Anda impikan dan Anda cintai, silakan Anda serahkan ke warganegaraan Anda ya. Begitu, saya yang bayar pelucutannya, 155 saya yang bayar. Oke, nggak masalah, saya tahu Anda susah. Saya yang bayar untuk biaya pelucutannya. Anda datang, silahkan. Paspor, nggak punya paspor ya, lagi proses artikel ya. Ya kalau nggak ada kosongan ya gimana ya, mau ngajukan kewarganegaraan apa, bingung juga sih. Ya pokoknya intinya Anda kalau nggak suka sama Indonesia, silahkan ke warganegaraan Anda gitu. Bawa semua anak-anaknya yang 3 orang itu menjadi warga negara mana, terserah Anda gitu ya. Gitu ya Maci. Dan itulah tanggapan dari warga Indonesia yang bertugas di kedutaan di Malaysia. Untuk sang penjilat ringgit, yang merasa pintar dan lebih mengetahui tentang Indonesia, janganlah kau merendahkan Indonesia, serta merendahkan masyarakat Indonesia, jika kau masih berstatus sebagai rakyat Indonesia.
Dan jika kau wahai sang penjilat ringgit tidak senang dengan Indonesia, atau masih selalu merendahkan Indonesia, dan yang menurut kau Malaysia lah yang lebih baik, untuk itu silahkan kau menanggalkan kewarganegaraan Indonesia, dan silahkan menjadi warga negara Malaysia. Atau negara manapun yang ingin menampung wanita sang penjilat sebagai warga negara, silahkan saja untuk menampungnya. Dan satu lagi tanggapan dari warga Indonesia, yang berkarir di Malaysia. Yang mencintai tanah air Indonesia. Namun negara Indonesia yang ia cintai, selalu direndahkan oleh wanita sang penjilat ringgit ini. Dan inilah videonya. Komen banyak, aku tengok komen-komen seperti ini ya, yang berkomen yang Malaysia konten yang so tahu mohon itu. guru dari Indonesia, bodoh ya. Malaysia nih mohon guru dari Indonesia untuk mendidik rakyat Malaysia, tapi mendidik anak-anak tenaga kerja Indonesia yang berada dalam Malaysia nih ya. Bukan mengajar orang-orang Malaysia nih ya. Sebenarnya adalah minta saya untuk membahas berkenaan dengan seorang perempuan ni ya, warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia tapi dia suka memburuk-burukkan negara Indonesia. Ya, tapi selama ini saya buat bodoh je, walaupun follower saya minta saya untuk ya membahas benda tu. Ini tapi seorang pengusaha dari Indonesia yang sukses di Malaysia, teman-teman ya. Dalam FYP TikTok ya, dia tengah live dan saya tengok sendiri, wow, betapa menjilatnya dia. Ya, dia sebenarnya gini, mungkin pada dia dan pada orang luar yang bukan warga negara Indonesia, ya, seakan-akan dia ni mengkritik benda yang betul gitu. Itu pandangan orang luar gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kau mengkritik negara kau sendiri, dia ada cara dia. Kalau kau betul-betul faham dan kalau kau betul-betul orang yang berpendidikan, ya, ada cara kita mengkritik ya pemerintahan kita. Ada cara dia. Okey, tapi cara yang terbaik bukanlah cara berkuar-kuar dekat dalam sosial media. Dan ayat-ayat yang perempuan tu ungkapkan, yang perempuan tu keluarkan di dalam sosial media pun bukanlah ayat-ayat kritik yang berilmu, tapi seakan-akan apa yang dia sampaikan adalah lebih kepada kebencian dan juga hasutan pada orang luar supaya sama-sama dengan dia ya membenci negara Indonesia gitu ya. Kalau engkau warga negara yang baik, kau tidaklah patut memburuk-burukkan negara kau sendiri. Dia ibarat rumah tangga. Kalau kau ada masalah rumah tangga, kalau kau ada aib dekat dalam rumah tangga kau, settlekan sendiri dalam rumah tangga kau. Ya, aib tu biar orang kata dalam keluarga kau sendiri je tahu. Tak perlulah orang luar tahu aib keluarga kau ataupun aib rumah tangga kau. Begitu juga dengan keadaan negara. Kalau kau rasa buruk sangat negara Indonesia tu, iaitu negara kau sendiri, tak perlu kau berkoar-koar, kau tambah ajinomoto, kau tambah garam ya, kau tambah minyak supaya semakin panas, semakin pedas diperbincangkan ya. Yang saya tahu sebenarnya tujuannya adalah yang pertama kau cari perhatian, kau cari pujian dan mungkin kau cari followers juga gitu, dan lebih kepada menjilat lah ya kan. Okey. Jadi pada saya itu tak perlulah kau buat macam tu. Okay? Dan lagi satu, kalau kau rasa kau nak terlalu banyak sangat menuntut dengan negara kau sendiri, dengan pemerintahan kau sendiri, cuba tanya diri kau sendiri, apa yang kau dah bagi pada negara kau sendiri? Kalau tak ada benda yang kau bagi pada negara kau sendiri, baik kau tutup mulut ya, kau perbaiki diri, kau perbaiki perekonomian keluarga kau sendiri. Apa yang boleh kau bantu pada negara kau, cuba bantu. Tak perlu terlalu berkuar-kuar sangat ya. Tak perlu seakan-akan menjadi ahli politik ya kan, yang cuba untuk memperbetulkan keadaan negara. Pada saya lah ya, pada saya, kalau kau tak boleh membantu negara, sekurang-kurangnya kau tak perlu memburuk-burukkan negara itu sendirilah. Okey, tak perlulah kau membebankan negara itu sendirilah gitu. Pada aku, kau dah ya, kau bagus kalau misalnya kata betul kau duduk di negara Malaysia ni mengikut undang-undang yang betul, alhamdulillah, bagus ya. Tapi tidak perlulah terlalu menjilat sangat dengan cara engkau memburuk-burukkan negara engkau sendiri. Itu adalah tindakan yang sangat tak baik pada saya gitu ya. Jadi kalau tak cukup ilmu, jangan perasan sangat engkau tu adalah orang yang berilmu sangat, jadi secara tak langsung menyerlah sangat kebodohan kau gitu. Orang lain ramai yang gelakkan gitu ya. Tapi orang yang seangkatan dengan kau ataupun yang sekufu dengan kau, selevel-level dengan kau, yes, mungkinlah dia akan setuju apa yang kau buat. Begitu ya. Jadi ya itu sajalah. Betul apa ada sebahagian yang betul yang dia kata ya, kita di negara orang jangan memburuk-burukkan negara orang. Betul ya, kita di negara orang harus mengikut undang-undang yang betul di negara orang itu sendiri. Betul ya. Bila kita
kita menumpang di negara orang, ya kita buat cara menumpang, tapi bukan bermakna kita harus dipijak-pijak kepalanya gitu ya. Cara menumpang maksudnya adalah kita tak perlu buat tahi di negara orang, dan kita harus patuh dan taat kepada undang-undang negara yang ditetapkan, okey, dan cuba juga orang kata kita memberi manfaatlah pada negara itu sendiri. Contohnya ya kan, kita buat bisnes dekat sini ya, seperti saya sendiri, saya buat bisnes yang mana ramai ejen-ejen dan stokis Nurain ya, mereka semua adalah warga negara Malaysia juga gitu ya, sebahagian, dan membantu mereka juga mendapat income gitu. Dan alhamdulillah kita buka bisnes dekat sini dengan cara yang betul, kita pun boleh menyumbang kepada negara daripada cukai, zakat gitu ya. Kita ikut, kita buat kebaikan yang seperti itu, tapi tanpa sesekali memburukkan negara sendiri dan apatah lagi memburukkan negara orang lain lah ya. Jadi tolonglah fikir-fikirkan, jangan terlalu cari muka di negara orang ya. Apa-apapun, seberjaya apapun engkau di negara orang, sebaik apapun engkau di negara orang, Ini pengusaha ini. sehebat apapun kau di negara orang, jangan sesekali kau memburukkan negara kau sendiri, dan jangan sesekali kau tak mengaku yang kau adalah negara Indonesia. Okey? Apa yang penting, kalau kau nak berjaya, sihat, cergas, bertenaga, jangan lupa minum jus jamu Nurain dan join bisnes Nurain di Viral. Ini produknya. Nak kulit cantik, cerah, bersih, berseri, nombor ada di profil. Saya dah 21 tahun tinggal di Malaysia, dan alhamdulillah anak-anak saya semua sekali adalah warga negara Malaysia, dan terima kasih untuk negara Malaysia bagi peluang untuk saya mencari rezeki di sini dan menetap di sini. Tapi apa-apa pun, saya tetap bangga menjadi rakyat Indonesia ataupun warga negara Indonesia. Tapi ini Dan masih warga negara Indonesia ya. Kita adalah Cuma anak-anaknya sama-sama aja. Allah yang menumpang di bumi Allah sebenarnya. Jadi jangan terlalu fanatik, dan kita tak perlu bermusuh sebenarnya, sebab damai itu indah. Oke teman-teman, ya demikian beberapa cuplikan video menanggapi tentang konten-konten seorang TikToker asal Indonesia yang ada di Malaysia yang selalu mengkritik Indonesia, seolah-olah Indonesia itu tidak ada benarnya, selalu jelek, dan selalu membandingkan yang ada di Malaysia, seolah-olah Malaysia itu selalu yang terbaik. Dan seperti yang dikatakan oleh dalam video tadi, bahwasanya tidak lain dia itu hanya mencari sensasi, mencari simpati dari orang-orang Malaysia, dan juga mencari follower dari orang-orang Malaysia, karena sebagian besar follower dia itu orang Malaysia. Seperti yang dikatakan dalam video tadi, dia itu tak lebih sebagai seorang penjilat saja. Oke teman-teman, ya demikian satu pelajaran buat kita ketika kita berada ataupun ketika kita merantau ke negeri orang, hendaklah tidak lupa dengan negara sendiri. Oke teman-teman, ya demikian beberapa cuplikan video. Bagaimana nih menurut teman-teman tanggapan dari orang-orang Indonesia ini terhadap konten kreator yang disebutnya sebagai penjilat? Silakan teman-teman bisa berkomentar, dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat videonya, bagaimana menurut sahabat kata per kata? Itulah video yang telah kita saksikan bersama, dari Aryan M Channel. Yang link videonya ada di kolom deskripsi. Cukup sekian video kali ini, jika ada kesalahan dalam pengucapan serta yang lainnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.